Kemudian setelah seseorang itu mampu melakukan suatu amal ibadah, apa pasti amal itu diterima oleh Allah? Ya. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah menyebutkan, rubbama fatahalaka babat ta'at wa ma fatahalaka babal qabul. Ya, terkadang Allah membukakan untukmu pintu untuk melakukan suatu taat, suatu amal taat. Tapi Allah tidak membukakan pintu untukmu diterimanya taat tersebut. Ya. Ini supaya amal ibadah, supaya taat kita diterima oleh Allah, ini dibutuhkan dua hal, dibutuhkan dua syarat. Harus terpenuhi dua syarat ini. Yang pertama, muwafaqatul amal lil ilmi. Amal tersebut harus sesuai dengan ilmu. Ya. Artinya apa? Amal tersebut harus sesuai dengan petunjuk, dengan suri tauladan, dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Ya, kalau amal ibadah tersebut tidak sesuai dengan ilmu, yaitu tidak sesuai dengan ajaran dari Rasulullah, maka pasti amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Zubat itu. Ya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, adapun semua orang, bighairi ilmin ya'malu, yang beramal ibadah tidak menggunakan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya oleh Allah ditolak, maka amalnya oleh Allah ditolak dan tidak diterima. Ya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ya, maka amalnya ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Ya. Disebutkan lagi di dalam kitab Khazinatul Asrar, walau anna rajulan abadallaha ibadata malaikatis sama bighairi ilmin kana minal khasirin. Andaikan ada seseorang itu beramal ibadah seperti amal ibadahnya malaikat yang ada di langit, saking dari banyaknya, tapi bighairi ilmin, tidak menggunakan ilmu, kana minal khasirin, maka orang tersebut tetap termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi supaya amal kita itu diterima oleh Allah, yang pertama harus muwafaqatul amal lil ilmi. Amal tersebut harus dilandasi oleh ilmu. Artinya harus sesuai dengan ajaran, dengan pengajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang nomor dua, salamatul amal minal uyub al-mufsidah. Ya, salamatul amal minal uyub al-mufsidah. Amal tersebut harus selamat dari penyakit-penyakit yang bisa merusak amal tersebut, seperti riya, pameran, atau sum'ah, amalnya ingin didengar, dan yang lain-lainnya. Artinya apa? Amal tersebut harus ikhlas. Harus ikhlas, ya. Ini. Baru kalau amal ibadah yang kita lakukan sudah memenuhi dua syarat itu, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal yang kita lakukan itu dilandasi oleh ilmu. Artinya sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ajaran dan suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua, amal yang kita lakukan selamat dari penyakit-penyakit yang bisa merusak pahala amal tersebut. Artinya amal itu harus ikhlas. Ya.